Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bi fadlillah wa rahmatihi wa ihsani. Kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Kembali kita dapat duduk berkumpul bermajlis di rumahnya dalam majlis Thalabul Ilm setelah kita menunaikan salah satu syiar dari syiar-syiar Allah, duduk kita pula niatkan di masjid ini menunggu Isya. Dan seseorang tertulis masih dalam pahala mengerjakan salat. Kana fis shalah ma kanat as-shalah tahbisu. Seseorang masih terhitung dia sholat selama sholat yang menahannya. Nah, menunggu sholat, setelah selesai sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ribat intidharus shalah ila shalah, menunggu sholat setelah selesai sholat. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa' bihi darajat. Apakah mau beritahukan kepada kalian yang dapat menggugurkan dosa dan meninggikan derajat? Di antaranya intidharus shalah ila shalah, menunggu salat setelah selesai salat. Harus ada niat tapi. Harus ada niat duduk kita ini untuk menunggu salat Isya. Ya, nah, karena setiap amalan apabila tidak disertai niat, maka tidak akan bermanfaat, tidak akan berbuah pahala. Ya, niat itu membesarkan amalan yang kecil dan mengecilkan amalan yang besar. Bagaimana itu? Gimana, Felis? Membesarkan amalan yang kecil dan mengecilkan amalan yang besar. Nah, cuman duduk aja kita di sini. Ya, cuman duduk aja kita di sini, enggak ada kita push up kan? Enggak ada, cuman duduk aja. Ya, tetapi pahalanya pahala sholat, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada amalan yang lebih besar pahalanya lebih daripada sholat, enggak ada. Kemudian mengecilkan amalan yang besar. Apa maksudnya Bang Teddy? Mengecilkan amalan yang besar. Nah, ketika seseorang dia tidak meluruskan niatnya, amalan besar, umroh, haji, jihad, itu amalan-amalan berat, hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ya. Apabila hijrahnya itu untuk dunia, untuk dia raih, atau wanita untuk dia nikahi, boleh enggak dia pindah untuk nikah? Dia pindah ke satu negeri untuk menikahi wanita di negeri tersebut. Ibadah enggak? Boleh enggak? Dapat pahala enggak? Boleh, dapat pahala. Menikah, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, ya enggak? Berpahala. Seseorang dia mencari nafkah untuk keluarganya, berpahala enggak? Berpahala, tetapi jauh tidak setara dengan pahala hijrah. Seseorang dia berpenampilan hijrah, tetapi tujuannya untuk mencari nafkah, tujuannya untuk menikahi wanita, niat mengecilkan amalan yang besar.
Ya, niat mengecilkan amalan yang besar, niat membesarkan amalan yang kecil. Agungnya niat. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan membahas mungkin agak detail ya tentang permasalahan fikih siang, kemudian kita lanjutkan dengan fiqh at-tarawih. Baik. Sebagaimana telah disampaikan pada pekan lalu, apa arti saum secara bahasa? Alif menahan ya. Ketika angin tidak lagi bertiup, bahasa Arabnya somat arih, berpuasa. Kalau bahasa Indonesia ini disilakan saum itu puasa, berpuasa angin. Maksudnya angin sudah tidak lagi bertiup ya. Kuda asalnya lari, kemudian dia berhenti. Somatul khayl. Ya, khayl kuda tersebut puasa. Maksudnya kuda tersebut menahan untuk berlari. Kapan pertama kali disyariatkan puasa Ramadan? Abu Abian ada waktu pekan lalu kan? Bisa jawab dong. Enggak, itu masih di pertama ya. Masih di bagian pertama ya. Tahun berapa diwajibkannya puasa Ramadan? 2 Hijriah. Nah, kita bahas ya tentang as-saum. Pertama kali puasa yang diwajibkan dalam Islam adalah apa, Kang Beng? Puasa Asyura. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah itu di bulan Rabiul Awal, begitu ya. Nah, jadi Rasulullah tidak mendapatkan bulan Muharram, kelewat tuh 2 bulan. Muharram, Safar tanggal 26 Rasulullah mulai hijrah tuh 3 hari di Gua Thawr. Kemudian Rasulullah pergi ke Madinah melewati jalur yang jarang dilalui oleh orang-orang. Waktunya agak lama. Kemudian sampai dulu Rasulullah di Quba, Bani Amr bin Auf. 2 pekan Rasulullah di sana, membuat masjid pertama dalam Islam. Masjid apa namanya? Masjid Quba. Ya, Masjid Quba, Masjid Bani Amr bin Auf namanya. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Berarti di bulan Rabiul Awal tuh. Ya, jelas Rasulullah tidak mendapatkan bulan Muharram. Nah, bulan Muharram tahun depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram. Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian berpuasa tanggal 10 Muharram?" Jawabannya apa? Kamu pikir? Karena Nabi Musa diselamatkan. Kata orang Yahudi, di hari atau di tanggal 10 Muharram najjallahu Musa min Fir'aun. Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Ya. Fasamahu Musa syukran lillah, maka Musa berpuasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Nahnu ahqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian, karena Nabi Musa mendakwahkan tauhid, sedangkan kalian orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Udah syirik tuh. Ya, dakwah para nabi satu. Nahnu ma'syarul anbiya dinuna wahid. Kami para nabi, agama kami satu. Ya, la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin pada saat itu untuk berpuasa. Jadi tanggal atau tahun 2 Hijriah, ya. Tanggal 10 Muharram. Puasa wajib pertama di dalam Islam. Ya, disebar, diumumkan. Siapa yang belum makan, jangan makan lagi, jangan makan. Siapa yang sudah sarapan, jangan makan karena hari ini puasa. Dan kemudian yarhamukallah. 8 bulan kemudian, bulan apa tuh? 8 bulan kemudian bulan Agustus. Bulan
Sya'ban, ya. 8 bulan kemudian turun kepada Nabi SAW ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, maksudnya di sini puasa Ramadan. Ya. Nah, wajiblah puasa Ramadan 1 bulan penuh pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Nah, tetapi puasa Ramadan mereka dulu berbeda dengan puasa Ramadan kita sekarang. Ya, sebagaimana Allah sebutkan masih, ya. Ayatnya masih ada, tetapi hukumnya sudah mansukh. Sudah tidak ada. Di dalam Al-Qur'an itu terkadang ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak dipakai lagi, sudah mansukh. Dalam Al-Quran kadang ayatnya tidak ada, tapi hukumnya masih ada. Ya, contohnya yang tidak ada ayatnya, dihapus ayatnya, tapi hukumnya masih ada. Di surat An-Nur Allah berfirman, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma battah. Kakek-kakek, nenek-nenek kalau mereka berzina maka rajamlah. Ayat ini udah enggak ada, tapi hukumnya masih tetap berlaku. Nah, kemudian di surat Al-Baqarah ayat 184. Di sini ayatnya masih ada, tapi hukumnya tidak berlaku. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan mereka yang masih mampu untuk berpuasa, maka boleh ganti fidyah. Jadi pilihan dulu, tetap wajib, tapi kalau tidak puasa maka dia bayar fidyah. Jadi pilihan. Kalau puasa silahkan, wa 'alal ladzina faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum. Tapi kalau kalian berpuasa itu lebih baik daripada bayar fidyah. Ya, ini tahapan puasa Ramadan yang pertama. Berarti tahapan wajib puasa yang kedua. Yang pertama kan puasa Asyura, yang kedua puasa Ramadan. Tetapi seperti ini syariatnya, boleh milih. Boleh silakan puasa, boleh kalau enggak puasa berarti dia harus bayar fidyah. Surat Al-Baqarah ayat 184. Kemudian tahapan yang ketiga, wajib untuk berpuasa semuanya, enggak ada lagi pilihan. Ayat ke-185. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang mendapatkan bulan Ramadan, maka wajib untuk berpuasa. Enggak ada pilihan lagi. Semuanya harus puasa. Ya, kecuali nanti akan kita bahas siapa saja yang boleh untuk membayar fidyah, ya. Nah, kemudian puasanya pun yang diwajibkan untuk semua muslim pada saat itu berbeda juga dengan puasa kita sekarang ini. Bagaimana itu? Waktu mereka berpuasa, ya, waktu mereka berpuasa adalah dari Isya ke Maghrib. Dari Isya ke Maghrib. Ya, jadi akhir boleh makan mereka adalah waktu Isya atau sebelum mereka tidur. Kalau ketiduran sebelum Isya, udah enggak boleh makan lagi. Ya, udah enggak boleh makan lagi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadil Wadi'i rahimahullahu taala, ya. Di Sunan Abi Daud disebutkan kisah sahabat namanya Qais ibn Sirmah. Qais ibn Sirmah, sahabat ini pekerja berat, asli Ansor, berarti tukang kebun, ya, macul, kerja berat. Ketika maghrib bertanya kepada istrinya, ada makanan enggak? Kata istrinya enggak ada, tapi tunggu sebentar biar aku carikan. Pergilah istrinya ini mencari makanan. Pulang, suaminya ketiduran. Ini maghrib nih, suaminya ketiduran. Ya, berarti masih ada sebenarnya waktu Isya, ya. Tapi karena ketiduran,
istrinya bawa makanan, terkejut istrinya, khaibatallah, rugi engkau wahai suamiku. Tadi kau tidur enggak? Kau enggak tidur kan? Jadi istrinya bilang meyakinkan, tadi kamu enggak tidur kan? Ya kalau enggak takut Allah makanya enggak tidur. Lapar. Enggak, aku tadi tidur. Ya sudah. Berarti dia hanya boleh makan atau buka puasa di maghrib esok. Ya. Siangnya kerja lagi, pingsan Qais ibn Sirmah. Kemudian turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Dan makan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian tali putih dari tali hitam dari cahaya fajar. Maksudnya jelas bagi kalian cahaya fajar. Ya, nah boleh setelah itu makan dan minum sampai fajar. Seperti puasa kita saat ini. Ini urutan puasa Ramadan. Ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, masya Allah. Dan ini alhamdulillah ya. Kalau bukan karena sebab Qais ibn Sirmah, kitanya yang tepar bisa jadi ya. Nah, alhamdulillah semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian siapa yang wajib untuk berpuasa? Ya, pembahasan kita berikutnya adalah siapa yang wajib untuk berpuasa. Yang wajib untuk berpuasa adalah muslim, aqil, baligh, qadir, muqim. Zakaran kana aw untha, laisat haidan wala nufasa. Dia seorang muslim, dia orang berakal, dia sudah baligh, dia mampu, dia muqim. Muqim itu tidak musafir ya. Dia muqim, mau laki-laki atau perempuan, tidak haid dan juga tidak nifas. Nah, berapa nih? Muslim, aqil, baligh, qadir, muqim. Ya. Laki-laki atau perempuan, dan yang perempuan dia tidak haid dan juga tidak nifas. Kemudian wajib bagi setiap muslim. Jadi kafir sah enggak puasanya? Kalau misalnya ada orang kafir, dia mau puasa, saya puasa juga lah. Seperti orang Islam puasa, diterima enggak puasanya oleh Allah? Tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidaklah yang menahan mereka untuk diterima sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada orang kafir mereka bersedekah kan? Orang kafir mereka berbuat baik, mereka berbagi, mereka bagi-bagi obat-obatan, pengobatan gratis macam-macam. Apakah bermanfaat itu semua? Enggak. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tetapi apakah puasa Ramadan itu diwajibkan juga untuk mereka orang kafir? Ya, diwajibkan. Mereka orang kafir itu diazab oleh Allah bukan hanya karena kekufuran mereka saja, bukan karena kesyirikan mereka saja, tetapi juga karena mereka tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, ya, tidak pokoknya mereka tidak menjalankan syariat Islam, mereka diazab juga karena itu. Mana dalilnya? Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musalli. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kami dulu enggak salat. Walam nakun nut'imul miskin. Kami enggak kasih makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami banyak membual untuk yang mendustakan, ya. Kemudian apa lagi? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin.
Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan hari pembalasan. Nukadzibu biyaumiddin. Kafir enggak nih? Orang kafir, tapi diazabnya kenapa? Karena kami tidak sholat, gitu ya. Jadi orang kafir mereka diazab pun bukan hanya karena kekufuran mereka saja, tetapi karena mereka tidak mengerjakan syariat Islam. Bahkan mereka diazab karena apa lagi? Masih ada yang ingat nggak? Mereka kafir karena makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum, pakaian yang mereka pakai, ya, tempat tinggal yang mereka tinggali. Mereka diazab karena menggunakan fasilitas yang Allah persiapkan untuk orang Islam. Allah berikan fasilitas di dunia ini untuk orang Islam, tetapi mereka gunakan untuk kekufuran dan kesyirikan. Apapun bentuk kemaksiatan yang mereka lakukan, tentunya menggunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun diazab karena itu. Lupa anak ayatnya. Nah, lupa anak ayatnya. Qul hiya lil ladzina amanu khalisatan, qul hiya lil ladzina amanu. Coba di qul hiya lil ladzina amanu. Ini ayat sebelumnya. Anda ingat yang itunya. Khalisata yaumal qiyamah. Ya, baik. Qul hiya lil ladzina amanu. Baik. Nah, kemudian apabila orang kafir masuk Islam, apakah dia harus mengqadha puasa Ramadan sejak dia balik? Ya. Dia masuk Islam di umur 30 tahun. Di bulan Sya'ban. Berarti berapa Ramadan tuh yang sudah dia tinggalkan? Mungkin 15 Ramadan dia tinggalkan sejak dia balik. Apakah dia wajib untuk mengqadhanya? Ya. Tidak ada khilaf, tidak ada qadha untuk mereka orang kafir yang masuk Islam. Mana dalilnya? Di surat Al-Anfal. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, andaikan mereka berhenti dari kekufuran mereka, maka Allah ampuni apa yang itu wajib untuk mereka sebelumnya. Nah, kalau mereka masuk Islam di siang hari di bulan Ramadan, ya, apakah mereka wajib untuk berpuasa di sisa hari yang ada? Masuk Islamnya zuhur nih, dia jam 10 masih makan batagor, zuhur masuk Islam, ya. Sedikit ya diingatkan ya, ketika ada orang yang baru mau ketika orang ada yang mau masuk Islam, itu jangan ditunda-tunda. Nanti aja zuhur ya, pas ada orang banyak sedang sholat. Ketika orang Jumatan, nanti aja Jumat datang lagi. Jangan. Syahadat, dia mau masuk Islam, syahadat pada saat itu juga. Syahadat pada saat itu juga. Ya, jangan ditunda-tunda. Berapa banyak kejadian ketika ditunda masih nunggu dia keluar, mati dia di saat menunggu mengucapkan syahadat tersebut. Itu banyak kejadian. Jadi, dan mereka para sahabat tidak nunggu-nunggu, nggak ada juga. Ini soalnya ada ya beberapa kali yang menyaksikan gitu. Jadi syahadatnya itu harus di depan orang banyak, ya, di depan apa istilahnya, depan KUA, depan apa ya? Ya ada tanda tangannya gimana? Enggak, harus segera. Kapan dia ada kecenderungan masuk Islam, segera fasilitasi, segera tuntun untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, karena belum tentu umur dia sampai berapa detik kemudian. Nah, apakah dia wajib untuk berpuasa di sisa hari yang tersisa? Jawabannya adalah wajib dia untuk berpuasa karena dia udah menjadi muslim. Ya. Apakah dia harus mengqadha hari itu karena puasanya enggak sempurna, ya kan? Puasanya cuma setengah hari itu. Jawabannya tidak. Dan ini mazhab Abi Hanifah, riwayat dari Al-Imam Syafi'i, dan ini yang dirujukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Ya, baik. Jadi tidak perlu untuk mengqadha hari itu, enggak perlu. Kalau yang sebelumnya enggak ada khilaf, tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha. Kalau yang hari itu, yang setengah hari pun tidak, dia perlu untuk mengqadhanya. Nah, bagaimana dengan murtad?
Bagaimana dengan yang murtad? Ya muslim, umur 20 tahun dia puasa terus, 21 tahun dia murtad deh. Masuk Islam lagi umur 30 tahun. Apakah di 8 tahun 9 tahun dia meninggalkan Ramadan, dia harus mengqadha puasa tersebut? Tidak juga, ya. Tidak. Sama hukumnya dengan kafir tadi yang disampaikan. Ada dapat ayatnya? Ya, coba baca. Enggak, sebelumnya, ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Terus. Innahu la yuhibbul musrifin. Terus. Ini ayat selanjutnya, kul man harrama zinatallahi Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah berikan untuk hamba-hambanya? Ya. Kul. Ya, gimana? Itu milik ayat berapa tadi? 100 Al-A'raf ayat 32. Nah, Qul innama 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi thayyibati minar rizq. Siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan yang baik-baik dari rezeki? Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah itu untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Semua kebaikan, semua perhiasan itu untuk orang yang beriman. Ya, tetapi ketika itu dimanfaatkan oleh orang kafir, maka dia berdosa tuh. Dia makan fasilitas yang Allah berikan sebenarnya untuk kaum muslimin. Baik. Ada lagi satu lagi ayat itu sering diulang oleh Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala dalam kajian-kajian beliau. Pembahasannya ketika ini. Nah, kemudian yang berikutnya, syarat yang kedua yang wajib untuk berpuasa adalah akil. Dia orang yang berakal. Berarti yang tidak ada akal wajib gak untuk berpuasa? Tidak wajib untuk berpuasa. Orang pikun wajib gak untuk berpuasa? Enggak, wajib dia untuk berpuasa. Insyaallah akan kita bahas ya. Nah, orang gila atau yang tidak ada akal, ya, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa. Mana dalilnya? Rufi'al qalam anis salatah. Diangkat pena dari 3 orang. Maksudnya diangkat pena, enggak ditulis nih dia melakukan keburukan, dia meninggalkan puasa, dia meninggalkan sholat, enggak ditulis dosa. Siapa? 3 orang. Siapa mereka itu? Anin na'im hatta yastaiqir. Orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, dia ketiduran sampai 2 hari misalnya. Ya. Dosa enggak? Enggak dosa. Ya. Enggak ditulis dosa. Cuman dia harus mengqadha salat yang dia tinggalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiya anha fa kaffaratuha hina dzakaraha." Siapa yang dia tertidur, ya, meninggalkan salat atau dia lupa untuk menunaikan salat, maka kafarahnya adalah dia salat kapan dia ingat. Kafarahnya adalah dia salat kapan dia ingat. Atau mungkin ketika dia tidur dia mengigau, dia mencela temannya, apakah dia dihitung dosa? Tidak, ya, diangkat pena. Yang kedua, wa anil majni hatta yafiq. Orang gila sampai dia sadar, sampai kembali akalnya. Ya, enggak berdosa ketika orang gila tersebut dia mungkin berbuat maksiat gitu ya. Zahirnya dia seperti mencuri atau dia terkadang melukai orang, ya, cuman wali atau keluarga orang gila ini, kalau memang orang gila ini dia memadaratkan orang lain, maka harus dijaga. Kalau seandainya tidak dijaga, maka bisa wajib untuk membayar kerugian yang diakibatkan oleh orang gila ini. Yang ketiga, wa anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia balik. Nah, ini 3 orang yang tidak ditulis dosanya. Yang pertama tadi siapa?
tidur sampai dia bangun. Yang kedua, orang gila sampai dia berakal. Yang ketiga, anak kecil sampai dia baligh. Baik. Nah, dan ini ijma bahwasanya orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Nah, bagaimana kalau seandainya orang gila tersebut sehat? Dia gilanya 2 tahun nih. Ya, dia sakit, hilang akal selama 2 tahun, berarti 2 Ramadan dia tidak berpuasa. Nah, apakah dia wajib untuk mengqadha ketika dia sehat? Nah, jawabannya la yalzamuhul qadha. Tidak wajib dia untuk mengqadha. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban dia untuk berpuasa. Maka tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha. Ya. Nah, tidak ada kewajiban dia untuk berpuasa. Seperti misalnya anak kecil nih. Dia balik di umur 15 tahun, apakah dia harus mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan beberapa tahun sebelumnya? Kan enggak. Nah, demikian juga orang yang gila ini. Ketika dia sembuh, tidak ada. Kenapa dia tidak mengqadha? Karena di saat dia gila itu tidak ada kewajiban dia untuk sholat, tidak ada kewajiban dia untuk puasa. Nah, Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau sepuh pingsan sebelum zuhur, bangun-bangun setelah asar, dan beliau tidak mengqadha sholat zuhur. Kenapa? Karena pingsan itu masuk dalam kategori tidak ada akal, bukan orang tidur. Kalau orang tidur kan wajib untuk mengqadha sholat zuhurnya kan. Tapi kalau orang pingsan, akalnya nggak ada. Misalnya dia koma, nggak ada akalnya selama bertahun-tahun, misalnya berbulan-bulan, nggak ada kewajiban dia untuk mengqadha sholat, mengqadha puasa. Jadi orang pingsan, orang yang tidak ada akal intinya, maka tidak ada wajib untuk al-qadha. Ini enggak sebutkan pendapat banyak ulama-ulamanya ya, enggak sebutkan. Bagaimana kalau seandainya seseorang dia yujannu ahyanan wa yafiqu ahyanan, dia gila beberapa waktu, sehat juga beberapa waktu dalam satu hari. Jadi terkadang akalnya ada, jadi orang pikun ya berarti seperti ini kan. Kadang dia sehat akalnya, kadang hilang akalnya, seperti itu. Fa innahu yalzamuhu siyam fi hal ifaqatihi dunal hal jununih. Ketika saat dia sehat wajib puasa. Ketika dia sehat wajib puasa. Ketika datang masa pikunnya, hilang akalnya, biarin, mau minum, mau makan, jangan dicegah, jangan ditahan. Ya, orang yang misalnya pikunnya itu pas zuhur, ya itu nggak usah disuruh sholat. Tapi kalau sehat suruh sholat. Tapi kalau dia sedang pikun, nggak usah disuruh, nggak usah dipaksa. Ya, dia puasa, ya sehat akalnya. Pas udah zuhur hilang akalnya, dia makan, dia minum, jangan ditahan. Kemudian sadar lagi, kasih tahu sekarang waktunya puasa. Tuh, pas maghrib kumat lagi misalnya ya. Nah, jadi tapi jangan modus ya, pura-pura gelo. Jadi apa? Untuk bisa buka puasa di siang hari. Nah, nah, kemudian tidak juga ketika kemudian dia sembuh total, tidak juga dia harus mengqadha puasanya di saat dia tidak ada akal, di masa pikunnya, atau di hari itu yang dia cuma puasanya setengah misalnya, tidak ada qadha. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, syarat orang yang wajib puasa yang ketiga adalah apa? Baligh. Ya kan? Baligh. Berarti anak kecil yang belum baligh tidak wajib untuk berpuasa. Dan tidak wajib pula anak kecil untuk mengqadha puasa di saat dia belum baligh, dan ini ijma', tidak ada khilaf. Bagaimana dihukumi seorang anak itu baligh? Untuk anak laki-laki ada 3, untuk anak perempuan ada 4.
Yang pertama, al-inbat. Al-inbat itu tumbuhnya bulu kemaluan. Ya, tumbuhnya bulu kemaluan. Al-qubul au ad-dubur. Ya, dikubul atau di dubur. Nah, hadisnya adalah Atiyah Al-Quradi. Dalilnya mana sih? Dalil kan kita dari kecil dulu tahu ya, kalau tanda balik itu adalah tumbuhnya bulu kemaluan kan gitu ya. Dalilnya mana? Mungkin belum pernah kita dengar dalilnya mana. Ya, dalilnya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan perang setelah Khandaq menuju Bani Quraidah yang mereka mengkhianati perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya Rasulullah SAW di Bani Quraidah, mereka orang-orang Yahudi Bani Quraidah mengatakan, ya Muhammad, kami berhukum dengan hukum Sa'ad bin Mu'adz. Dia orang dekat kami. Kami lapang dengan hukum Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah, ya sudah, saya pun lapang dengan hukum Sa'ad bin Mu'adz. Ya Sa'ad, silakan hukumi bagaimana mereka seharusnya ini. Ya, kalau menyelisih perjanjian memang perang atau mereka ini dibunuh, memang seperti itu, atau diusir. Bani Qainuqa, Bani Nadir itu sudah diusir karena mereka menyelisih perjanjian mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan Bani Quraidah ini mau memerangi Rasulullah SAW di saat Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada saat itu sedang dalam keadaan genting. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Ahzab, irja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaqatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab, ketika mereka datang menyerang kalian dari depan 10.000 pasukan Yahudi, Quraisy sama Ghatafan. Wa min asfala minkum, dan dari belakang kalian Bani Quraidah 700 sampai 1.000 orang mau menikam kalian dari belakang. Ya. Wa idzaqatil absar wa balagatil qulubul hanajir. Mata sudah, udah pikiran orang-orang Islam pada saat itu, kaum muslimin pada saat mati sudah. Kaum muslimin cuma 1.200 atau 1.400 jumlah mereka. Di depan 10.000, di belakang 700 atau 600. Jadi kalau namanya perang itu jangan sampai dari dua arah. Perang itu harus dari satu arah. Uhud kalah kenapa? Karena dari dua arah. Khalid bin Walid bisa mengalahkan pemanah, akhirnya bisa menyerang Rasulullah SAW dari dua arah, diapit kayak gitu. Nah, Rasulullah SAW setelah menyelesaikan Khandaq, Rasulullah pergi ke Bani Quraidah ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa balagatil qulubul hanajir, dan sampai jantung kalian itu di tenggorokan sudah akan mati sudah. Udah akan mati, udah enggak ada lagi. Ya, wa tadhunnuna billahi dhununa. Kalian berprasangka kepada Allah dengan berbagai macam prasangka. Nah, enggak ada maaf kalau di sini. Kalau Bani Nadir, Bani Qainuqa di masa aman membunuh Nabi SAW, datang wahyu, aman, selamat Rasulullah SAW, mereka diusir. Yang bawa harta benda kalian, yang gak boleh kalian bawa hanya pedang, panah, tombak atau persenjataan kalian aja. Dibawa sampai pintu. Itulah hasyar. Surat Al-Hasyr. Ya, surat Al-Hasyr. Mereka beratus tahun tinggal di sana karena mereka mengkhianati perjanjian. Itulah yang kalau nggak perang nih, ya, membunuh Nabi SAW. Bani Quraidah seperti itu. Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, engkau ridho dengan hukumku, aku ridho dengan hukummu ya Sa'ad. Bani Quraidah, kalian ridho dengan hukumku, kami ridho wahai Sa'ad dengan hukummu. Ya, dan kami mengingatkan, kami kan orang dekat kalian, kami kan orang dekatmu. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, hukumku adalah muqatiluha yuqtal. Orang-orang yang muqatil ini yang hendak berperangnya, ya, mereka dibunuh semuanya. Laki-laki dan anak dan perempuannya yusba,
dijadikan sabi, dijadikan apa? Budak. Ya, kata Rasulullah SAW, asabta hukmallah. Apa yang kau sampaikan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dibantai semuanya itu. Dibunuh semuanya. Bani Quraidah. Ya. Nah, ketika anak ini anak ini udah dewasa atau enggak nih? Dia termasuk muqatil atau enggak nih? Kan semuanya udah mau berperang tuh. Atiyah Al-Quradi dilihat kemaluannya. Nah, ini darurat ya. Darurat. Dia ini udah tumbuh bulu kemaluannya atau belum? Ketika belum tumbuh bulu kemaluannya, dia masuk dalam kategori sabi, masih anak kecil, belum balik, dan dia masuk dalam kategori budak. Kalau yang laki-lakinya yang sudah balik, semuanya dibunuhin semuanya. Nah, ini dalilnya. Ya, ini dalilnya. Atiyah Al-Quradi kemudian menjadi sahabat Nabi SAW, masuk Islam, menjadi sahabat, meriwayatkan hadis, jadi ulama. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nuzulul mani, keluarnya air mani. Ya, ini yang kedua, keluarnya air mani. Bihtilam au ghairihi, dengan mimpi atau yang lainnya. Yang ketiga, bulu 15 sana, sampai umur 15 tahun. Sampai umur 15 tahun. Kalau tidak ada tanda yang pertama dengan yang kedua, maka masuk ke yang ketiga. Yang ketiga tadi apa? Sampai umur 15 tahun. Ya. Mana dalilnya? Hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Rasulullah SAW tidak mengizinkan Abdullah ibn Umar ibn Khattab untuk perang Uhud. Umurnya baru 14 tahun. Wah, anak umur 14 tahun perang ya. Mau perang aku ya Rasulullah. Umur berapa? 14 tahun. Pulang. Umur 14 tahun. Ulin kayaknya PS kayaknya dia mah. Ya beda ya. Nah, umur 14 tahun mau perang Rasulullah. Tetapi ada yang diizinkan memang. Ketika perang Uhud itu anak umur 13 tahun, Salamah bin Aqwa dan beberapa ya, karena jago gulat. Dia bisa mengalahkan orang besar. Ya, dia bisa mengalahkan orang besar. Hanya 2 atau 3 pemanah, satu lagi yang jago gulat. Ya, Rasulullah tes coba panah, bagus panah. Rasulullah, aku masih 13 tahun tapi aku bisa mengalahkan si pemanah ini. Gulatnya. Coba, kata Rasulullah. Coba, oh iya benar, ini boleh nih. Abdullah bin Umar izin, ya Rasulullah aku minta izin, enggak boleh. Ya, nah tahun depannya umur 15 tahun boleh. Nah, ini dalil kata Umar ibn Abdul Aziz, khalifah Umayyah terbaik setelah Muawiyah bin Sufyan. Ini dalil bahwasanya balik itu kalau tidak ada tanda balik 2 di atas, maka yang ketiga ini, yaitu sampai di umur 15 tahun. Kenapa? Karena kebanyakan anak laki-laki itu balik di umur 13 tahun. Kebanyakannya. Nah, kita sedikit ya tambah. Kemudian untuk anak perempuan tambah 1, yaitu haid atau hamil. Haid atau hamil. Ya. Dan kebanyakannya anak perempuan itu balik di umur 12 tahun. Ya, terkadang kurang dari itu sudah balik. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha di umur 9 tahun sudah balik. Dan pada saat itu ya umur segitu itu sudah banyak yang balik. Umur 9 tahun. Nah, dan bukan perkara tabu di zaman itu ya, ketika seorang laki-laki menikahi anak perempuan berumur 9 tahun. Kan orang mencaci atau mencela Islam karena Rasulullah SAW menikahi seorang anak berumur 9 tahun. Ya, apakah, bagaimana jawabannya? Ini harus bisa jawab ini, Bang Felis. Nabi antum misalnya kayak gitu nih, kata kafir nih. Islam itu jahat. Masa Nabi kalian menikahi gadis umur 9 tahun? Jawabannya gimana? Jangan goyang nanti. Ya? Enggak dicampuri. Nikahnya Rasulullah itu umur 6 tahun, Aisyah umur 6 tahun. Akad nikahnya itu umur 6 tahun. Tapi berumah tangganya itu umur 9 tahun. Sudah balik. Enggak, maksudnya menjawab mereka masa umur 9 tahun gitu. Menjawabnya gimana?
Udah Anda sampaikan, ini penting. Ini orang-orang orientalis, orang-orang liberal, orang-orang kafir, musyrik yang menyerang Islam. Bang Teddy gimana jawabannya? Beda dewasanya yang zaman dulu dan sekarang. Beda dewasanya. Tiap tahun itu 9 tahun sudah Dewasa. Sudah balik. Nggak cukup kayak gitu. Kalau kayak gitu berarti perorangan dong. Enggak, bukan gitu jawabannya. Kemana Alif? Karena di masa itu hal yang lumrah dan sudah biasa. Di masa itu nikah sama anak umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu hal yang biasa. Nggak ada celaan sedikit pun. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin Quraisy, orang munafik, mereka mencari celah kekurangan Nabi SAW, aib Nabi SAW, dan tidak ada satupun dari mereka orang Quraisy, mereka menyebutkan berbagai macam syair-syair untuk mencela Nabi SAW. Orang Yahudinya, orang Nasraninya, Romawinya, ya, mereka mencari celah kekurangan Muhammad ini dari sisi mana nih? Gak ada satupun syair, gak ada satupun ucapan mencela Nabi Muhammad SAW dari sisi menikahi seorang gadis yang berumur 9 tahun. Kenapa? Karena mereka melakukan itu semua. Amr bin As, kata Umar bin As, tidak ada manusia yang paling kubenci lebih dari Muhammad pada saat itu, ketika beliau masih musyrik, ya. Dan cita-citaku yang paling puncak adalah bagaimana bisa membunuh Muhammad. Ya, beliau punya anak terpaut umurnya cuma 11 tahun. Amr bin As orang cerdas, dahaul Arab. Orang Arab yang cerdik, yang cerdas. Siapa itu? Mughirah bin Syu'bah, Amr bin As, dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Amr bin As ini dia fasih, dia ingin cara untuk menjatuhkan Nabi SAW. Dia mempunyai anak umur 11 tahun. Berarti dia bernikah umur 10 tahun, kan gitu ya, 10 tahun. Beda dengan istrinya, mungkin istrinya umur 9 tahun bisa jadi. Ya, jangankan atunya. Ya orang-orang musyrikin, orang Yahudi, orang Nasraninya dulu, orang Romawi. Jangankan dulu nenek kita dulu aja. Belum selesai SD lagi udah nikah itu. Jangankan kita nggak bilang dulu, sekarang aja masih ada. Dan itu lumrah di satu daerah di kampung tersebut. Iya nggak? Umur anak 12 tahun udah nikah, 11 tahun udah nikah. Jadi nggak ada celaan. Dan ini jawabannya ya. Insyaallah kita lanjutkan ba'da isya. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian tentang fikih siyam, bekal untuk menyambut Ramadan. Di antaranya adalah al-ilm qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berbicara atau berbuat. Seperti inilah seorang muslim, mereka belajar untuk diamalkan dan tidak pernah untuk melakukan suatu amal kecuali atas dasar ilmu. Tidak seperti orang Yahudi, mereka belajar hanya untuk menambah wawasan, tidak mereka amalkan. Tidak seperti orang Nasrani, al-maghdum ad-dallun, mereka yang semangat beribadah tanpa dasar ilmu. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya, kita masih pada pembahasan alaman tajib asyam, siapa yang wajib untuk berpuasa. Nah, kita sudah sampai pada yang ketiga ya, yaitu baligh. Nah, apabila seorang anak baligh di pertengahan siang bulan Ramadan, apakah wajib dia untuk berpuasa di hari yang tersisa atau boleh dia berbuka? Karena mungkin jam 9 masih makan, jam 10 masih makan, pas jam siang mungkin dia balik nih anak ini nih. Apakah wajib dia untuk berpuasa atau boleh untuk dia berbuka sampai maghrib? Nah,
idza balagha as-sabi'atu an-nahar alaihi ay yumsik baqiyata yaumihi. Wajib bagi dia untuk berpuasa untuk hari yang tersisa. Walaysa alaihi ay yaqdi dzalikal yaum, dan tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha hari itu. Kenapa? Sama tadi dengan kafir ya. Karena dia pada saat itu sudah terkena wajib puasa karena dia sudah balik. Nah, dan apabila anak-anak mereka bisa untuk berpuasa tanpa ada madarat kembali kepada mereka, maka disyariatkan, dianjurkan kepada para wali mereka, ayahnya, ibunya, untuk mengajarkan mereka, menyuruh mereka untuk berpuasa agar mereka terbiasa, mereka terlatih, dan mereka hidup dengan itu. Ya, baik. Sebagaimana mereka para sahabat mengajarkan anak-anak mereka berpuasa. Itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ada salah seorang sahabiyah namanya Rubai' binti Muawwidh. Dia berkata, arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura. Ketika diwajibkan puasa Asyura itu, Rasulullah SAW mengirim orang-orang untuk mengumumkan wajibnya puasa Asyura. Ya. Fakunna nasumuhu ba'da an nusawwim sibyana. Kami pada saat itu berpuasa dan nusawwim sibyanana, dan kami puasakan anak-anak kami. Ya. Bukan hanya orang yang sudah baliknya saja, orang tuanya saja berpuasa, bahkan kami pun mempuasakan anak-anak kami. Wa naj'al lahum lu'bah minal 'ihn, dan kami buatkan untuk mereka mainan dari kain. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am a'tayna. Ketika sudah mulai ada yang nangis dari anak-anak kami kasih mainan. Ya. Hatta yakun 'inda iftar, sampai mereka lalai dan sampai mereka lupa dari laparnya dan sampai masuk maghrib. Nah ini yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Kemudian juga diriwayatkan di zaman Umar bin Khattab, utiya bi rajulin syaribal khamr fi Ramadan. Ada seseorang dibawa ke Umar bin Khattab minum khamar di siang hari di bulan Ramadan, mabuk ya. Falamma dana minhu ja'ala yaqul fadzakarahu. Nah, kemudian ketika sudah dekat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wailak wasibyanana siyam." Celaka engkau, anak kecil kami saja puasa. Ya, kemudian langsung Umar beri sanksi dengan dipukuli orang ini. Ya. Nah, kalau khamr itu tidak ada had berapa puluh kalinya, berbeda dengan zina, orang yang menuduh berzina, orang yang macam-macam ya. Tapi kalau khamr tidak ada, kembali ke kebijakan penguasa pada saat itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah qadir, mereka yang mampu, ya. Mereka yang mampu untuk berpuasa. Berarti kalau yang tidak mampu tidak wajib untuk berpuasa. Baik. Nah, baik. Apa yang membuat seseorang diberi uzur untuk tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan? Baik. Mereka yang
Allah uji dengan sakit, ya. Mereka yang Allah uji dengan sakit, mereka tidak mampu untuk berpuasa. Ya, sebentar. Yang rajih wallahu a'lam, bahwasanya yang sakit yang tidak mempengaruhi puasa seseorang maka tidak diberi uzur untuk dia berbuka di siang hari bulan Ramadan sekalipun dia sakit. Misalnya sakit gigi nih. Kalau sakit gigi ada uzur nggak dia untuk tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan? Sakit gigi. Nah, kalau misalnya sakitnya berat seperti demam, ya harus dia banyak minum, ya kan? Nah, kalau dia nggak berbuka puasa nanti akan kita baca. Apa kata para ulama? Orang ini jahil yang masih melanjutkan puasa dalam keadaan sakit. Orang ini jahil. Nanti akan kita baca. Tapi kalau tidak memadaratkan untuk dia berpuasa, ya seperti misalnya kaligata atau sakit-sakit yang nggak ada hubungannya dengan puasa, ya nggak dikasih uzur. Nah, kalau sakit gigi gimana sakit gigi? Uzur, sakit banget ya, uzur. Jadi gimana maksudnya Kang Bay? Ya, kalau sakit banget, ya sakit banget, dia kan kalau makan tambah sakit. Minum obat. Nah, barakallahu fikum. Jadi di sini dikatakan oleh para ulama, amma wajh ad-dars yuaddi ila anna al-insan yaqtal wa yaqtam wa yat'am wa yahtaj ila musakkinat awil adwiyah fala bas. Orang yang sakit gigi ketika sampai pada tingkatan dia ini kesakitan banget, kemudian sampai dia jadi suka marah-marah, sampai semua ditendangin sama dia. Nah, dia perlu untuk menghilang rasa sakit. Maka pada saat ini boleh dia untuk berbuka puasa. Nah, kalau tidak sampai tingkatan seperti itu, maka tidak boleh, tidak ada uzur. Ya, tapi kalau sudah sampai tingkatan dia yang nggak normal lah, jadi manusia nggak normal. Nah, boleh untuk dia berbuka puasa. Kemudian man ghalabahul ju', apabila seseorang di siang hari di bulan Ramadan kelaparan sangat, kehausan sangat, khawatir akan sakit, maka tidak mengapa dia untuk berbuka. Dia nggak sakit, dia nggak musafir, tapi dia merasakan di saat itu lapar yang sangat, haus yang sangat, yang itu berbeda di hari-hari dia berpuasa. Dan dia mengkhawatirkan dia akan pingsan nih, udah mulai gelap-gelap kayak gitu ya. Ghalibul dzan dia, besar kemungkinan dia rasakan dia akan sakit karena pernah dia seperti itu sebelumnya mungkin. Ya, karena lupa untuk makan, dia kerja semangat berlebihan sampai dia pingsan kemudian jadi sakit. Nah, itu sempat terjadi di siang hari di bulan Ramadan. Dia nggak sakit, sebelumnya dia sehat-sehat aja. Dia juga nggak musafir, tapi dia merasakan kehausan yang sangat, kelaparan yang sangat, dan sudah ada kemungkinan dari dia akan jatuh sakit kalau dia lanjutkan puasanya. Bolehkah dia untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan? Dalam keadaan seperti ini dia masuk dalam kategori tidak qadir, tidak mampu untuk berpuasa. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu sayang kepada kalian. Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian campakkan diri kalian pada kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum fajtanibuh." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, tunaikan semaksimal kemampuan kalian. Tapi apa yang aku larang, tinggalkan.
Nggak ada tinggalkan semampu kalian, tinggalkan semaksimal kemampuan kalian. Nggak ada hadis kayak gitu. Ya, kalau perintah nggak semuanya bisa kita tunaikan. Kalau larangan mesti bisa kita tunaikan. Nah, kemudian berkata Imam Syaukani rahimahullahu taala, wujubul iftar li khasyati talaf ma'lum min qawaid syar'iyyah. Wajib seseorang untuk berbuka puasa karena khawatir dia akan sakit, dia akan binasa gitu, akan hilang, talaf ini dia akan pingsan, dia akan, yang seperti ini dalam kaidah syariat. Ya. Di antara kaidah syariat adalah menjaga nyawa. Dan ini di antara bentuk menjaga nyawa. Baik. Kemudian orang yang seperti ini wajib untuk mengqadha puasanya. Ya, masuk dalam kategori dia orang yang sakit. Baik. Orang yang sakit terbagi menjadi dua. Ada sakit yang mungkin untuk sembuh, ada sakit benahun. Untuk sakit yang mungkin untuk sembuh kayak tipes, kayak demam berdarah, kayak flu dan yang lainnya yang mungkin untuk sembuh, maka yang seperti ini boleh untuk berbuka dan dia mengqadhanya di hari yang lain. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka gantilah di waktu yang lain. Nah, sekarang seperti ini contohnya. Seseorang sakit di 10 hari tersisa bulan Ramadan. Jadi masuk tanggal 21 Ramadan sakit. Tanggal 21 Ramadan sakit. Jadi 10 hari Ramadan terakhir sakit. Bulan Syawal sakit. Terus nih sakitnya, ini sakit demam biasa, flu atau tipes kayak gitu ya. Yang mungkin untuk sembuh. Tanggal 5 Syawal meninggal. Berapa yang harus diganti puasanya? Azka? Tanggal 21, pokoknya 10 hari Ramadan yang gak puasa aja. 10 hari Ramadan yang gak puasa. Tapi terus sakit, tanggal 5 Syawal meninggal. Nah, ya berapa digantinya? Udah meninggal orangnya. Orang meninggal, orangnya juga. Siapa yang ganti? Nah, siapa yang ganti waktu ini? Gak ada ganti. Udah selesai, itu meninggal orangnya kan. Nah, Fikri? Tidak ada ganti karena tidak sempat sehat. Nah, Insya Allah gak terkecoh ya Fikri ya. Barakallahu fiik. Kalau memang, ini jawabannya dulu ya, jawaban untuk pertanyaan ini dulu, gak ada kewajiban dia untuk mengganti. Dia pun mengganti juga bisa. Maksudnya Rasulullah SAW mengatakan, man alaihi shaum shoma anhu waliyuhu. Siapa yang punya hutang puasa meninggal, yang menggantikannya adalah ahli warisnya. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kalau 10 hari hutang puasa, yang ganti siapa? Keluarganya. Tapi apakah ini wajib untuk diganti? Gak ada kewajiban untuk mengganti. Apa kata Fikri tadi? Karena dia belum dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi uzur dia untuk tidak mengganti puasanya sampai meninggal. Maka tidak ada kewajiban bagi keluarga mayit ini untuk mengganti puasanya. Berbeda dengan apabila dia sehat, 2 Syawal sehat. Kemudian sehat sampai tanggal 12 atau 20 Syawal. Sehat. Meninggal tanggal 21 Syawal. Berapa yang diganti? Fikri? 10, karena dia dikasih sehat udah lebih dari 10 hari nih. Tetapi kalau seandainya tanggal 2 Syawal sehat, tanggal 10 Syawal meninggal, berapa yang diganti berarti?
Hanya 8 saja, di waktu dia sehat saja. 8 hari saja. Kenapa? Selebihnya dia belum dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sehat. Jelas ini insyaallah ya? Baik. Jelas ini insyaallah ya? Baik, barakallahu fikum. Nah, sedangkan orang yang sakit yang jenis yang kedua adalah sakit yang menahun ya, sakit yang berketerusan. Ya. Apabila sakit orang tersebut adalah sakit muzminan. Muzminan ini sakit terus-menerus, sakit sepanjang tahun, tidak dimungkinkan untuk sembuh atau kecil kemungkinan untuk sembuh, ya. Wa kadzal ajuz atau orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, ya, maka tidak mengapa dia untuk tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Apa yang wajib bagi dia? Bagi mereka ini? Fidyah. Yang wajib bagi mereka adalah fidyah, ya. Yang wajib bagi mereka adalah fidyah. Baik. Ini orang miskin, nggak mampu untuk bayar fidyah. Gimana? Nggak mampu puasa, nggak mampu bayar fidyah. Gimana jadinya? Ya sudah, nggak ada kewajiban lagi untuk dia. Jelas ini ya? Ya, fidyah itu adalah 1 kali makan, bukan 3 kali makan. Ya, 1 hari 1 kali makan. Ya, misalnya ada seorang tua, dia tidak mampu memang untuk berpuasa karena harus mengkonsumsi obat atau lemah ini dan itulah, sehingga dia udah kemungkinan besar tidak akan berpuasa 1 bulan Ramadan ke depan. Boleh nggak dia membayar fidyah di awal? Dia cari orang miskin 30, kemudian nih 1 bungkus nasi padang pakai telur, pakai rendang, bagi-bagiin aja, bagi-bagian aja dengan air minum. Jadi it'am, yang namanya it'am itu harus makan. Yang dikatakan oleh adat setempat itu adalah makan. Ya kalau cuman batagor hungkul mungkin, itu mah nggak nyelap hungkul itu namanya. Atau gitu. Oh masih jual batagor Kamayu? Masih, Anda nggak maksud Kamayu ya? Tuh, apa Kamayu? Nah, apa namanya? Maksudnya kalau cuman bala-bala aja itu nggak dikatakan dia memberi makan, tapi harus apa? Harus memang nasi pakai lauk kayak gitu di negeri kita kayak gitu yang namanya makanan, nasi pakai lauk. Wa min awsati ma tut'imuna ahlikum, kata Allah. Yang pertengahan kalian kasih makan keluarga kalian. Kadang kan kita makan enak tuh, pakai daging, dendeng gitu bikin. Sekadang juga kita pakai cuma tahu doang. Ya. Nah, apa yang sedang pertengahan? Ikankah atau ayamkah? Nah, ini yang pertengahannya atau mungkin telur nih yang pertengahan yang seringnya kita kasih makan keluarga kita. Nah, cukup nasi bungkus pakai telur 10 ribuan tuh. Kita beli. Nah, ini yang namanya it'am, itu cukup 1 hari 1 bungkus untuk orang miskin. Wajib untuk orang miskin. Ya, susah loh nyarinya, nggak gampang. Ya, untuk orang miskin itu nggak gampang, di Bandung ini nggak gampang. Nah, jadi 1 bungkus, boleh nggak dibayar langsung di awal? Nggak boleh. Jadi bolehnya kapan? Setelah 1 hari beres, misalnya pas maghribnya dia cari orang miskin satu bungkus, 1 hari 1 bungkus, atau nanti disekaligus,kan setiap 10 hari, setiap 5 hari, boleh. Yang jelas dia tidak berpuasa terlebih dahulu. Ya, baru dia bayar fidyah. Nggak boleh di awal dia bayar fidyah langsung sekaligus untuk 30 hari ke depan tuh nggak boleh. Itu nggak sah. Ya, jadi harus tidak puasa dulu baru dia bayar fidyah. Jelas insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, untuk mereka lah boleh membayar fidyah. Wanita yang hamil dan menyusui bagaimana?
Apa hukum wanita hamil dan menyusui? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang wanita hamil dan menyusui. Ada 5 pendapat. Yang pertama, mereka berdua bayar fidyah dan mengqadha juga. Bayar fidyah iya, qadha juga iya. Ini pendapat Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair, banyak para ulama lain. Ya. Pendapat yang kedua, mereka bayar fidyah. Apa tadi yang pertama apa tadi? Salah. Yang pertama adalah mereka bayar fidyah dan tidak mengqadha. Jadi cukup bayar fidyah saja. Pendapat yang pertama adalah membayar fidyah dan tidak mengqadha. Jadi bayar fidyah aja nih, enggak perlu mengqadha lagi. Tadi pendapat Allah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair. Kemudian pendapat yang kedua, membayar fidyah dan mengqadha. Membayar fidyah dan mengqadha. Ini pendapat Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar punya 2 pendapat ya. Mujahid, madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Nah, yang ketiga, wajib bagi wanita yang menyusui untuk bayar fidyah dan qadha. Untuk wanita yang hamil hanya mengqadha saja tanpa bayar fidyah. Ini pendapat Imam Malik, Laits ibn Sa'ad dan yang lainnya, Malikiyah. Pendapat yang keempat, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Ini pendapat Ibn Hazm. Ini agak sedikit aneh nih yang keempat. Nah, dan ana lebih cenderung pada pendapat yang kelima. Apa pendapat yang kelima? Wajib mengqadha saja tanpa bayar fidyah. Nah, ini pendapat siapa? Pendapat Atha ibn Abi Rabah, Ikrimah, Hasan Al-Basri, Dhahhak, An-Nakhai, Az-Zuhri, Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Thawri, Abu Ubaid, Abu Thawr, Ibnu Munzir, Hasan ibn Hayy, ya. Dan ini salah satu pendapat Imam Syafi'i, Abdul Razzaq, dan sahih juga dari Abdullah bin Abbas, dari Ali bin Abi Thalib, dan ini pula lah yang dirajihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sebagaimana zahir yang beliau sebutkan dalam sahih beliau. Nah, mana dalilnya? Hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi. Jadi Anas bin Malik di sahabat Nabi itu ada 2. Ada Anas bin Malik Al-Ansari, ada Anas bin Malik Al-Ka'bi. Yang banyak meriwayatkan dari Nabi adalah Anas bin Malik Al-Ansari. Ya, sedangkan Anas bin Malik Al-Ka'bi cuman meriwayatkan dari Nabi 1 hadis saja. Ini hadis yang akan kita baca. Apa itu hadisnya? Innallaha iya betul. Innallaha wada'a syatrus salati wasiyam 'alal hamil wal murdi' wal musafir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan puasa dan salat bagi wanita hamil, wanita menyusui dan musafir. Allah memberi keringanan salat dan puasa untuk wanita hamil, menyusui dan musafir. Diulangi lagi ya. Jelas insyaallah ya. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyamakan kedudukan wanita hamil dan menyusui itu dengan musafir. Musafir boleh bayar fidyah enggak? Enggak ada. Yang ada musafir hanya it'am. Yang ada musafir hanya qadha. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar maka bayarlah di waktu yang lain. Ya, jadi karena tidak ada fidyah untuk musafir, demikian pula lah wanita yang menyusui dan wanita yang hamil. Wallahu a'lam ya. Bagaimana kalau seandainya kan wanita hamil Ramadan pertama, Ramadan kedua menyusui, Ramadan ketiga bisa jadi hamil lagi tuh, Ramadan keempat menyusui lagi sampai 5 tahun terkadang berturut-turut bisa kayak gitu, bisa kayak gitu, ya 5 bulanan kan gitu mah, ya. Dan hukum asalnya tidak boleh seseorang untuk mengqadha Ramadan, mengqadha hutang Ramadan sampai masuk Ramadan yang berikutnya, hukumnya nggak boleh.
ya dosa besar. Baik. Misalnya masih ada utang puasa karena sakit kah, karena safar kah, ya. Ini udah bulan Sya'ban nih, akhir-akhir nih. Belum dia bayar sampai masuk Ramadan besok. Dosa dia, berdosa. Banyak pendapat para ulama dia harus seperti ini, seperti itu, tetapi tidak ada dalilnya. Yang jelas dia tetap harus bayar Ramadan yang qada Ramadan itu harus dia bayar, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak ada harus bayar sedekah sekian enggak ada. Baik. Nah, hukum asalnya seperti itu, kecuali tadi kan ada uzur. Boleh dia wanita hamil, dia hamil. Kemudian dia enggak puasa 1 bulan. Tahun depannya, Ramadan tahun depannya masih menyusui, Allah kasih uzur tetap. Ya, tahun depannya hamil lagi, menyusui lagi itu. Baik. Nah, ini masih ada uzur. Jadi kapan dia sudah sehat, kapan dia sudah baik, dia sudah bisa berpuasa, maka cicilah puasa 5 bulan Ramadan yang dia tinggalkan tersebut. Jelas insyaallah ya. Jadi wallahu a'lam itu pendapat ini. Soalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan wanita hamil dan menyusui itu dengan apa tadi? Dengan musafir. Dan musafir apakah ada fidyah? Tidak ada. Yang ada hanya al-qadha. Wallahu a'lam. Ya, ini pendapat anak. Maksudnya kalau anak nggak ikut pendapat itu, anak ikut pendapatnya bayar fidyah saja, silakan. Yang jelas harus pakai dalil. Ya, harus pakai dalil. Nah, tuh. Kemudian kita masuk pada, wah ini masih panjang lagi yang ini. Musafir belum, nanti lagi ya. Musafir belum, ya musafir. Terus penentuan masuknya Ramadan, insyaallah di pekan depan ya. Soalnya musafir ini macam-macam juga. Masalahnya banyak. Misalnya beda waktu Ramadan Indonesia dengan Arab Saudi. Misalnya Indonesia lebih dulu, misalnya hari Sabtu lah. Ya, Arab Saudi hari Ahad. Nah, kemudian ternyata di Arab Saudi takmil 30 hari. Jelas ini? Ya enggak? Kalau seandainya Indonesia 29 hari, Arab Saudi 29 hari, enggak ada masalah, dia puasa 30 hari. Dia ke sana misalnya umroh nih, dia umroh maksudnya. Dia di Indonesia 20 hari Sabtu puasa. Kan perkirakan hari Sabtu kan. Kalau Saudi misalnya hari Ahad. Jelas ini, kemudian 10 hari terakhir dia iktikaf ke Masjidil Haram. Tamam? Jelas ya? Kemudian di Indonesia Arab Saudi menyempurnakan puasanya 30 hari. Menyempurnakan puasanya 30 hari. Dia puasanya berapa nih orang Indonesia nih? Boleh enggak? Enggak boleh puasa 31 hari. Ramadan enggak akan kurang dari 29, enggak akan lebih dari 30. Jadi dia harus berbuka tanggal 31 itu. Enggak boleh dia ikut puasa. Jelas nih ya? Enggak boleh dia ikut puasa tanggal 31. Ini panjang lagi, mendingan nanti aja. Itu enggak akan selesai. Barakallahu fikum. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Nah, silakan. Jadi Ustaz, kalau misalnya yang meninggal dia sempat sembuh dulu terus kemudian meninggal kan berarti tetap harus mengqadha ya? Iya. Nah, bagaimana hukumnya kalau ahli warisnya tuh enggak ada yang mengqadha puasanya? Dosa ahli warisnya. Oh, dosanya ke ahli warisnya. Iya. Bukan fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain itu. Ya kalau kayak gini nih sebenarnya ya. Rasulullah bersabda, man mata wa alaihi shawma anhu waliyu. Siapa yang mati dalam keadaan dia berhutang puasa, maka walinya harus mengqadha. Shawma anhu waliyu. Jadi wajib untuk mengqadha. Kemudian bagaimana kalau enggak diqadha? Ya dosa walinya. Siapa walinya? Yang terdekat dengan dia. Siapa itu? Anaknya, istrinya. Ya, misalnya ada salah satu anaknya enggak, udah biar saya aja yang bayar semuanya.
udah cukup untuk yang lainnya, seperti itu. Ya. Satu aja bisa. Boleh. Nah, silakan. Ini pertanyaan dari teman anak di beliau pekerja PT. Nah, jadi kan kalau pekerja PT itu satu shift siang, satu shift malam. Nah, ini udah terjadi 3 tahun kan, kalau nggak salah ya 3 tahun sama 2 tahun lah. Beliau itu selalu puasanya Ramadan itu selalu 2 minggu aja Seth. Karena 2 minggu itu dia shift siang. Dan shift siang itu kata beliau bilang, emang kamu gak bakal kuat karena berdiri terus dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu hukumnya gimana? Berdiri terus? Ya karena kan bagian mesin itu apa? Ya, gak apa-apa. Nanti kita baca. Gak apa-apa. Tidak mengapa kalau memang dia tidak mampu. Para pekerja keras, kalau dia tidak punya pekerjaan lain untuk menafkahi anak istrinya, kan yang seperti ini harus cari pekerjaan lain harusnya kan. Ya, jangan sampai dia mengorbankan agamanya. Cuman dia belum ada yang lain. Ya, dia keadaannya seperti itu. Apa kata para ulama? Boleh dia untuk berbuka. Nah, dia masuk dalam pada kategori tidak mampu dan wajib untuk mengqadha. Baik. Ya, pakai kiri dulu. Dari kanan ya. Nah, silakan Pak Kiai. Bertanya, apakah betul Syekh Albani mengatakan bahwa itikaf itu hanya di 3 masjid? Betul, banyak ulama yang lain, sahabat yang lain banyak. Itikaf itu hanya di 3 masjid. Hadis Nabi SAW, la i'tikafa illa fi 3 masajid. Tidak. Nah inilah bagaimana memahami hadis ini. La i'tikafa, tidak ada itikaf yang sah atau tidak ada itikaf yang afdal. Kalau dipahami tidak ada itikaf yang sah kecuali hanya di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah. Tapi kalau yang mengatakan boleh di seluruh masjid, la i'tikafa, tidak sah, bukan tidak sah i'tikaf, tidak afdal i'tikaf kecuali di 3 masjid ini. Maksudnya 3 masjid ini paling afdalnya untuk seorang beriktikaf. Baik, wallahu alam. Dan Anda lebih cenderung pada pendapat boleh beriktikaf di seluruh masjid. Nah, nanti insyaallah akan pada pembahasannya, ada pembahasan iktikaf nanti. Nah, silakan. Tadi kan disampaikan bahwa kita wajib untuk mengqadha sebelum Ramadan. Nah, tapi kalau seandainya kita pakai ilmu baru tahu sekarang dan kita akhirnya pun lupa bahwa ternyata di Ramadan sebelumnya pun ada hutang harus kita qadha. Itu gimana Ustaz? Ya, selesaikan aja qadha. Jumlahnya Ustaz, kita bisa lupa kan sudah. Oh, jumlahnya lupa. Jumlahnya lupa, dia harus berusaha untuk mengingat intinya. Lebih baik dilebihkan daripada kurang. Nah, berusaha untuk mengingat. Kayak misalnya dulu wajib zakat, dia nggak tahu ternyata segitu tuh udah kena zakat misalnya. Ya. Maka dia berusaha untuk mengingat. Anak tanyakan langsung juga ini ke Syekh Abdul Rahman Al-Adani, beliau coba harus mengingat seperti itu. Allahu a'lam. Oke. Iya, Yang kalau menyusui dan hamil tadi kan 5 bulan misalnya Ustaz. Iya. Itu berarti dalam 1 tahun itu ya, tidak boleh lewat dari Ramadan itu. Semampunya, fattaqullaha mastata'tum. Kalau misalnya dia lepas lagi Ramadan itu enggak apa-apa, dicicil aja. Dan lanjutan dari hilal tadi berarti kalau misalnya kita lupa, kita semampunya kita niatin aja puasa sebanyak-banyaknya untuk Enggak bisa. Jadi kita harus memastikan dulu berapa. Kita pikir keras dulu, nah udah jumlahnya sekian lah gitu. Ini udah paling banyaknya sekian gitu. Kita pikir keras dulu, jangan setiap puasa niatnya nggak bisa. Harus ada angka dulu, harus pasti gitu. Barakallahu fiik. Mantap zakallah ya. Kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.